Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali kita pada hari ini, pada hari yang Allah telah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita tetap rindu untuk disapa oleh firman kebenaran. Karena itu mari Bapak Ibu siapkan waktu kita, siapkan Alkitab kita untuk bersama-sama kita disapa oleh sabda Allah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari berdoa. Di hari pertama pada minggu ini Allah, kembali kami mensyukuri akan penyertaan bahwa Tuhan tak menjaga, memelihara, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena itulah tetapkan bersukacita, bersyukur bahwa cinta kasih-Mu selalu Engkau nyatakan. Kami rindu disapa sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Senin 17 Januari 2022. Bacaan kita dari kitab Yesaya pada pasal yang ke-54 ayat pertama sampai ayat 10. Yesaya 54 ayat pertama sampai ayat 10. Firman Tuhan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dengan sorak-sorai dan memegilah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tak ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama Allah kasihi, ketika Yesus melayani di bumi, dia mengutip lagu-lagu pelayanan ini untuk menunjukkan bahwa nubuat ini digenapi dalam kehidupan dan pelayanannya. Misinya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berikut baca kita berbicara masalah kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan. Menerima kejutan merupakan hal yang sangat menegangkan dalam hidup kita.
apapun bentuk kejutan itu, baik positif maupun negatif. Apalagi menerima kejutan dari Tuhan. Israel menerima kejutan, yaitu rencana Allah untuk menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan ingin mereka bersukacita menyambut kejutan itu. Israel ibarat perempuan mandul dan tidak bersuami, akan memiliki banyak anak. Mereka harus bersiap-siap untuk membentangkan kemah. Mereka akan menjadi alat Allah untuk menguasai bangsa lain melalui kebenaran dan keselamatan. Mereka harus siap untuk menerima kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan akan memberikan mereka pemulihan penuh karena Dialah yang menjadi suami dan penerus mereka. Tuhan menerima mereka seperti menerima istri yang dulu ditinggalkan karena perzinahannya. Pembuangan di Babel tidak dirasakan singkat oleh bangsa ini, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Hukuman pembuangan dibandingkan dengan hukuman banjir pada zaman Nuh. Namun seperti banjir itu surut, kemarahan Tuhan pun surut. Kasih Tuhan atas bangsa ini jauh lebih besar daripada kemarahannya. Dari ayat yang ke-11-17, kalau kita lanjutkan bacaan kita, Tuhan menegaskan kembali mengenai rencana mulianya bagi masa depan bangsa ini. Mereka akan dipulihkan seperti Tuhan membangun kembali kota-kota yang runtuh karena peperangan. Tuhan akan mengajarkan anak-anak mereka secara langsung, dan mereka akan mengalami kedalaman yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Di kota Allah yang baru ini mereka akan dilindungi karena Allah mereka adalah Allah yang Maha Kuasa dan Pembela sejati. Itu jika kita baca selanjutnya ayat 11-17. Nah, Bapak Ibu sama-sama kasih bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kejutan yang telah terjadi di dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pemerintahan Yesus. Ketika kita masih berdosa, Ia sudah mengasihani dan mati bagi kita. Bandingkan Roma 5 ayat 8. Kini Dia yang menjadi pembela, pelindung, dan akan memberkati kita. Melalui kita dan kabar sukacita Injil, maka bangsa-bangsa akan memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Padamu ya Allah, pada hari ini, hari pertama di minggu ketiga di bulan Januari, kami mengangkat syukur pujian. Oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau menghadirkan suasana bagi kami umat-Mu, suatu kejutan yang menyenangkan. Dalam ketidakmampuan, dalam kepapaan, dan dalam kekurangan, kelemahan, dan kedosaan kami, Engkau menyurutkan murka-Mu, dan Engkau mengangkat kami, mendudukkan sebagai umat yang dimerdekakan, yang telah ditebus. Bapa, di surga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, kaum keluarga, anggota jemaat, anggota dalam suatu organisasi di kerukunan, di tengah masyarakat. Kiranya Allah memberkati dan memperlengkapi senap umat Tuhan. Kami mendoakan kaum keluarga, anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit dan pula karena usia lanjut. Pulihkan mereka, Kau teguhkan mereka, bahkan yang berduka karena orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka, Tuhan istirahatkan, Tuhan pisahkan dari kehidupan ini. Hiburkan mereka sekalian ya Allah. Bapa di surga, kami mendoakan anak-anak kami, cucu kami dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam studi mereka, dalam bekerja. Perlengkapi, dahului langkah-langkah mereka. Berikan kami ya Allah sepanjang sejauh hari ini, mengawali
pekan ketiga ini. Biarlah kami dapat beraktivitas semata-mata karena campur tangan Allah. Inilah doa kami, permohonan kami dan syukur kami dengan Tuhan, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Senin 17 Januari 2022, tema kejutan yang menyenangkan. Jalani hari ini dengan bersukacita, dengan berbagai kejutan yang sumbernya daripada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.